Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan dalam 24 jam terakhir terjadi rally yang cukup signifikan ya untuk overallnya dia rally sebesar 2,93%, total market cap di 2,08 triliun US dollars, Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,55%. Jadi kembali ya, kemarin waktu koreksi dominance meningkat, waktu rally juga meningkat. Jadi ya memang ya kalau lagi QT jangan dilawan begitu ya. Ini dia alasannya kenapa gua lebih menyarankan orang heavy on Bitcoin dalam masa-masa QT bull market begitu ya. Nah, untuk volume meningkat sebesar 16,8, tapi mungkin yang lebih penting adalah kondisi Bitcoin sekarang. Kondisi Bitcoin itu daily close-nya di angka 60.000 atau lebih tepatnya di atas dari 60.000 lah ya. Kalau spesifiknya banget di 60.316. Nah, di waktu bersamaan kita bisa di sini dia kembali daily close di bawah dari BSB. Jadi masih ke-reject oleh BSB begitu ya. Nah, tetapi ada potensi untuk membuat suatu lower high karena close di tanggal 13 September kemarin itu di angka 60.500-an. Berarti kalau ya seperti ini ada potensi lagi-lagi Bitcoin bisa membuat suatu lower high ya. Nah, selanjutnya ya tentunya kita tahu sekarang tanggal 18 September, besok subuh akan keluar data ultra penting. Ya, ini adalah data yang sudah ditunggu selama ya bisa dibilang setahun ke belakang ya, di mana interest rate udah nyangkut di posisi tinggi dan ya setahun lebih lah kasarnya ya. Nah, ini semua akan keluar nanti besok jam 1 subuh sampai jam 1.30 ya. Ini nggak tahu kenapa nih investing.com-nya lagi sedikit error, tapi ya intinya besok subuh jam 1 itu akan keluar FOMC meeting, FOMC interest rate decision, statement, dan seterusnya begitu. Jadi ya siap-siap ada kemungkinan terjadi volatility yang lumayan begitu ya. Nah, kalau gue perhatiin cukup banyak yang masih nanya, "Bang, gimana nih Bang, cut rates bakal ngedam atau ngepam?" Nah, sebenarnya kan kita udah pernah bahas ya video beberapa, kayaknya seminggu lalu ya, di mana kita bahas secara makronya. Kita bahas pada faktanya ya, kalau lu zoom out, yang kita bisa lihat adalah korelasi Bitcoin dengan interest rate adalah saat dia turun. Nah, apa yang terjadi? Ya, saat interest rate turun di bulan Juli dan terus sampai ke ya arguably sih sampai ke Februari ya. Apa yang terjadi? Market cenderung ikutan turun begitu ya. Bang, pasti nggak sama? Ya nggak ada yang bisa bilang pasti, tapi ini cuma satu-satunya data yang kita punya. Nah, selain dari itu cukup banyak yang nanya kayak gini, "Oke Bang, itu kan makronya Bang, tapi waktu hari H-nya gimana Bang?" Nah, itu kalau kita bahas di sini, DCWT-nya kepanjangan. Jadi kita akan bikin satu video khusus lagi di mana kita akan bahas tiap kali penurunan interest rate ya. Jadi hari H-nya apa yang terjadi? Apakah ngedam, ngepam, dan seterusnya, karena masih banyak yang penasaran. Nah, volatility-nya cenderung seperti apa dan datanya kayak bagaimana lah gitu ya. Tapi sekali lagi gue tekankan, kalau secara zoom out-nya, secara makronya ya terakhir kali terjadi bukan QT tapi mulai transisi dari QT ke QE di mana interest rate mulai turun, ya lu bisa lihat sendiri di sini market cenderung ya koreksi begitu ya. Sedalam apa? Paling dalamnya itu mencapai ke berapa nih tadi ya? Tadi ini apa ini ya? Kayaknya harus gua hapus dulu biar nggak pusing ya. Biar nggak pusing gua hapus dulu. Nah, ya kalau kita lihat secara koreksinya itu kemarin itu sampai 50% begitu. Apakah harus kayak 50%? Yang enggak juga sih begitu. Tapi nggak bisa dipungkiri terakhir kali korelasinya lebih cenderung ikutan turun bersama interest rate begitu ya. Oke, jadi buat lu yang pengen tahu day to day-nya seperti apa waktu di 2019, apakah dia ngepam atau ngedam saat pengumuman, ya nanti kita akan bahas bukan DCWT ya, tapi kita akan bahas di satu video khusus mengenai interest rate ya. Oke, dan itu nanti sore ya, bukan besok-besok. Kalau besok-besok udah telat, nanti sore ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu news. Ini news datang dari Dragonfly, dari mana ya? Dari US ya, dari San Francisco. Nah, mereka mulai
menggelontorkan dana nih. Ya, jadi mereka mulai menggelontorkan dana sebesar 500 juta US dollars. Nah, ini tujuannya apa? Untuk mencari digital asset startup. Nah, pertanyaannya apakah ini kan basically kayak VC ya, kayak venture capitalist ya. Apakah VC sudah mulai berani untuk menggelontorkan dana dan mulai masuk ke market? Wah, ini pertanda jangan-jangan liquidity sudah mulai ada nih, mulai keluar sedikit-sedikit ya. Tapi ya lagi-lagi kita masih belum bisa ketok palu sih hanya dengan data satu ini aja karena pada faktanya VC juga sering kali salah begitu. Jadi ya ini mungkin baru pertanda-pertanda awal tapi masih belum bisa kita ketok palu liquidity udah balik atau enggak gitu ya. Oke, untuk economic calendar memang kita fokusnya tanggal 19 subuh ya, tapi pada hari ini jangan lupa kita jam setengah 10 malam akan keluar crude oil inventories, itu pun bintang 3. Jadi ya buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat ke jam situ pertimbangkan untuk tutup posisi kalau belum kena target TP begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu lagi ke sini ya. Kalau gua perhatiin kayaknya apa ya, masih ada yang gini, masih ada yang berpikir, oh kalau Toshi bilang main scenario bearish berarti dia ekspektasi akan dump sampai harga tertentu. Enggak sebenarnya sih ya. Definisi bearish atau main scenario bearish dari TC itu simple banget ya. Selama Bitcoin masih belum bisa reclaim dan mantul di BSB, maka skenario kita masih akan bearish. Itu kalau lu ingat di 2022 juga sama. Yang gue bahas di sini nih ya. Yang gue bahas waktu Bitcoin rally ke BSB. Gue bilang main scenario kita masih bearish. Kenapa? Karena BSB masih menjadi resisten. Selama dia masih menjadi resisten, belum ada pantulan di BSB, skenario utama dari TCI adalah bearish. As simple as that. Dan akhirnya waktu itu ngedump. Nah, tapi nggak berarti kali ini pasti ngedump. Ya, gue harus disclaim itu ya. Gue bukan bilang ini pasti ngedump. Ya, tapi yang gue katakan adalah selama belum terjadi konfirmasi, maka main scenario akan tetap bearish. Begitu. Nah, mungkin gini ya. Satu hal yang gue perhatiin tuh, mungkin para para influencer, para pencinta kripto lain mungkin ya. Itu saat mereka bilang scenario bearish tuh mereka punya target tertentu nih. Wah, di angka 50.000 ya. Jadi gue akan tetap bearish sampai 50.000. Udah 50.000 gue bullish. Kalau menurut gue itu kurang konfirmasi gitu. Nah, jadi mungkin waktu gue kemarin ngomong main scenario gue bearish tuh orang masih berpikir oke, Toshi akan tebak-tebakan nanti di satu titik BTC mantul di mana. Enggak, gue gak akan mau tebak-tebakan. Ya, buat lo yang nggak tahu skenario kita dari April Maret adalah seperti ini ya. Di April Maret gue bilang kita sudah overheated. Sudah 7 bulan berturut-turut kita monthly close-nya bullish ya. Kita butuh koreksi. Koreksi dalam apa? Menurut gua minimal kena BSB. Dan voila, kena BSB di Juni 2024. Itu kena. Nah, udah kena di sini gue bilang kalau sampai BTC jebol dari BSB, kita ada 3 level koreksi gitu. Level pertama udah kena nih di 30%. Jadi kalau lu cek di sini level 30% itu sudah kena kemarin ya. Jadi ya bisa dibilang level koreksi dari yang pertama sudah kena di sini ya di 30%, yang kedua di 50%, yang paling sering terjadi ya kalau kita di sini saat jebol BSB paling sering kayak terjadi adalah minus 50 lagi di sini, lalu di sini minus 50 juga ya. Sini 70 begitu. Nah, jadi makanya kenapa ada 3 level. Level 30, 50 sampai 70% koreksi dari higher high. In this case higher high-nya all time high begitu. Nah, jadi ya main scenario kita sebenarnya udah kena itu level satunya gitu. Dan karena memang TCI tidak mau tebak-tebakan, jadi ya sebenarnya udah beres gitu, skenario utama kita udah beres. Nah, tapi yang lagi-lagi mungkin karena kebiasaan ngedengar orang tuh, wah kita akan prediksi titik ini nih mantul, lihat nih kalau lu nggak percaya lu apa gitu ya, keluar semua tuh gitu ya bangke-bangkenya gitu. Di kita enggak, kita semua cuma pakai data dan kita tunjukin dari mana kita punya kesimpulan. Ada 3 level ya, 30, 50 sama 70 begitu. Jadi ya makanya sekali lagi kita TCI tidak akan membuat prediksi tertentu BTC akan pasti mantul di sini di situ, enggak ada. Ya, kita cuma ngomongin tempat akumulasi. Dan kalau lu mau ngambil satu hal, intisari dari TCI adalah jaga resiko. Dan yang kedua setelah lu sudah jaga resiko, lu harus siap dengan 2 skenario. Begitu ya.
lu harus siap kalau sampai dia nge-pump atau ngedump. Jadi tugas utama lu adalah ini market mau ngapain pun ya, mau besok ngedump nge-pump lu siap begitu. Nah makanya kalau ada yang nanya, bang kenapa bang lu bikin area akumulasi 50%, 75% sampai 100%. Karena apa? Karena kalau sampai skenario bearishnya benar-benar terjadi sampai yang paling parah, itu gue masih punya peluru gitu ya. Dan gue rasa dari komen-komen yang gue lihat dari kemarin-kemarin, sepertinya para subscriber gue udah get it, udah ngerti kenapa gue ya bikin akumulasi sekarang lebih kecil pelurunya. Begitu ya. Nah tapi untuk yang para newbies, lagi-lagi kalau gue lihat cukup banyak yang para newbies ya, ini dia alasannya karena ya main scenario kita masih bearish ya, tetapi kalau sampai seandainya dia nge-pump pun ya kita sudah akumulasi gitu. Jadi ingat, inti utama dari TCI adalah bukan kita tebak-tebakan di angka berapa Bitcoin akan mantul atau kalau ngedump bisa sampai kemana, bukan ya. Tujuan utama dari TCI ini adalah untuk mengingatkan pada faktanya kita nggak pernah bisa tahu di titik mana spesifiknya Bitcoin akan berhenti gitu. Maka dari itu kita melakukan DCA. Tetapi DCA-nya menurut gue lebih bijak lagi kalau kita bikin lebih kecil dulu begitu. Supaya apa? Supaya kita punya peluru lebih dalam kalau sampai dia ya kena skenario yang paling ekstrim. Gitu, as simple as that. Begitu. Nah itu semua datang dari mana cara berpikirnya? Itu semua datang dari berpikir resiko dulu. Begitu. Hope for the best but prepare for the worst. Begitu. Ya, plan for the worst. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya lah ya, harusnya udah kebayang. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lo melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi, ini limited time offer. Buat yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini posisi long kita kena target TP semua ya, tergantung buat lo yang agresif atau yang konservatif. Buat yang konservatif, buka posisi long di EMA20, target TP di 58.455. Buat yang agresif di EMA50 juga kena ya. Jadi buat yang konservatif kemarin profitnya sebesar 1% kurang lebih. Yang agresif kemarin profit sebesar 2,69%. Kalau ada yang nekat di BSB pun sebenarnya kena ya, karena kalau kita di sini atau lebih tepatnya bukan BSB mungkin ya, di sinilah ya. Di sini ya kita bisa lihat di sini struktur baru ya kena juga nyaris di 4,79, walaupun jujurnya gua nggak rekomen sih kemarin setinggi itu. Tapi ya pasti ada aja yang cukup gila buat taruh di situ ya. Tapi bukan gila lah, cukup agresif bukan gila ya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi longnya udah beres semua sih harusnya ya, udah kena target TP semua. Nah untuk sekarang bisa nggak bang buka posisi short di BSB? Well bisa sih ya. Dan kalau lu buka di BSB berarti sekarang udah punya posisi short lagi, karena kita bisa lihat di sini ya, retest 1, retest 2 sudah terjadi lagi di BSB sebagai resisten. Nah untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya di MA50 ya, itu target TP untuk posisi short di BSB. Untuk posisi spotnya di EMA50 di angka 58.455 dan boleh pilih di EMA20 atau di 57.600-an begitu ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum dia juga rally tetapi ke reject oleh EMA20 ya.
Jadi untuk sekarang secara posisi spotnya lu bisa pilih nih. Lu bisa pilih untuk pasang posisi shortnya itu di 2363 atau di EMA20 ya. Nah, setelah kebuka di salah satu resisten, kita bisa buka posisi short. Dengan target TP kita bisa di struktur baru yang literally kemarin banget dibentuk, yang ke 2294,5 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum secara posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya kita bisa di 2223, lalu di turun lagi ke bawah ya, di 2107 dan di 2123. Ini boleh nggak Bang jadi struktur? Masih baru banget sih. Kita tunggu beberapa hari dulu deh. Kalau langsung jebol ya jangan deh. Ya tapi kalau misalkan sampai beberapa hari kemudian dia bereaksi sebagai support, boleh dipertimbangkan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Ethereum dan di Bitcoin. Sekali lagi, siap-siap. Nah, subuh besok tanggal 19 akan ada beberapa data penting ya. Dan yang gilanya bukan cuma subuhnya aja sih ya. Nggak dikasih nafas benar-benar hari Kamis ini ya. Atau Kamis besok tepatnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4 subuh 1 sampai jam 1.30 ya. Udah gitu sorenya kita ada data initial jobless claim, lalu Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga existing home sales. Jadi gila dah ya. Besok Kamis kemungkinan besar akan ya market dikocok-kocok gitu ya. Nah, yang harus gue ingatkan lagi, apalagi untuk para newbies, janganlah berharap dengan volatility besok atau bahkan malam ini lu bisa kaya dalam sehari. Jangan ya. Hindarilah buka lilin, jaga lilin. Wah, kayak ini udah kayak babi ngepet aja ya gitu. Jangan jaga lilin. Jangan buka posisi long atau short yang over leverage tujuannya pengen kaya sehari. No, please jangan ya. Justru gue sangat menyarankan untuk menghindari jam-jam volatile. Kenapa? Karena jam volatile itu unpredictable. Begitu, terutama beberapa bulan ke belakang ya. Datanya tuh random. Begitu, datanya random dan itu bisa membuat market, ya kalau market kocok-kocok doang nggak apa-apa sih, tapi bisa membuat posisi kita jadi sangat berantakan. Maka dari itu, kemarin ada sempat nanya, Bang, emang kenapa sih Bang kalau misalkan kita buka posisi futures lagi jam-jam rawan, jam-jam volatile? Ya market bisa kekocok-kocok gitu. Lu bisa tiba-tiba kena SL gara-gara kena SL Hunter gitu ya. Wah, nge-wick doang udah gitu balik lagi. Ya udah ke cut loss. Terus bisa juga ya kalau happy-nya ya ternyata misalkan nge-wick sampai kena target TP. Tapi kan lagi-lagi kita motonya adalah apa? Hope for the best but plan for the worst gitu. Ya, jadi itulah yang mungkin ya paling gampang untuk mendefinisikan realis begitu. Ya kalau optimis kan, wah enggak, tenang, kita pasti akan sama-sama profit, kita akan sama-sama kaya, itu optimis ya. Pesimis, enggak lah, market tuh semua udah diatur bandar, kita nggak akan pernah bisa cuan dari market, nggak bisa, itu pesimis ya. Realis apa? Ya realis apa, udah tahu ada volatility, ada kemungkinan bisa bergejolak market, jangan dilawan. Kalau dilawan nanti udah ujung-ujungnya cut loss, ya akan jadi kacau. Nah itu, gitu. Janganlah jadi optimis, janganlah jadi pesimis. Kalau di dunia nyata bolehlah jadi optimis. Itu bisa membuat kita lebih ya mungkin membuat kita lebih apa ya, lebih positif aja gitu in general. Tapi kalau di market jangan, jadilah realis. Lo lihat data dan faktanya seperti apa, ada resiko, ya hindari. Begitu. Jadi sekali lagi itu inti utama dari TCI. Jadi jangan sampai gini ya, kalau gue lihat suka ada beberapa orang terutama yang newbie, wah gila nih, bahasanya juga ya kayak gitu ya, wah gila nih, Toshi Tokcer nih, udah nih raja kripto ya, kita follow yang dulu udah nggak akurat. Jangan begitu ya, bukan masalah akurat nggak akurat, tapi mindsetnya gitu. Kalau udah punya mindset tepat, jadi kayak kesannya lebih akurat. Ya bukan kesannya, memang jadi lebih akurat karena lu pakai data dan fakta. Gitu. Selama lu pokoknya semakin banyak mencampurkan perasaan di market, di situ lu akan digampar abis-abisan. Nah itu makanya kenapa gue suka menganalogikan market ini seperti mantan paling kejam. Lo coba ya, mantan paling kejam suka ngapain? Mempermainkan perasaan lu. Nah makanya jangan pakai perasaan. Gitu. Kalau pakai perasaan pasti dimanipulasi. Gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan please 3 aturan ini direnungkan baik-baik, diadopsi ya.
menurut gua ya, kalau lu bisa tidak melanggar 3 aturan itu minimal sama 1 cycle aja, portofolio lu akan berkembang dengan signifikan. Ingat, bukan janji beli Lambo ya, tapi portofolio lu akan berkembang dengan signifikan gitu. Dan menurut gua itu adalah target yang realistik. Janganlah punya target yang aneh-aneh gitu, kayak kemarin gua dengar, wah, McLaren lu warna apa bos? Taunya waktu dilihat gila cuma berapa ratus ribu di dompetnya gitu, di apa, di walletnya begitu, di wallet yang nge-hold kripto tentunya, bukan wallet beneran ya. Artinya apa? Nggak realistik. Nah, kita sebagai trader, sebagai investor haruslah realistik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.